Perkenalkan, nama saya Kisan Avresius, mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis dan Sabda Setia. Nah, pada video kali ini saya akan membawa teman-teman untuk membahas lebih lanjut tentang kelapa sawit yang ada di Indonesia. Nah, berikut ada penjelasannya, silakan disimak. Ekspor kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perdagangan internasional di Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap devisa negara dan penyerapan pada tenaga kerja. Nah, di Indonesia juga tercatat sebagai bahwa produsen sekaligus eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, dengan pasar utama seperti ada India, negara Tiongkok, dan negara Uni Eropa pada lainnya. Dan fakta ini juga menunjukkan bahwa kelapa sawit memiliki keunggulan komparatif yang kuat dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya, terutama dari sisi produktivitas dan biaya produksi. Namun, di balik besarnya peran tersebut, ekspor kelapa sawit di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural seperti dominasi ekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, dan di fluktuasi harga global juga, serta adanya tekanan dari isu lingkungan dan keberlanjutannya semakin ketat di pasar internasional. Nah, permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa keunggulan ekspor sawit Indonesia belum sepenuhnya diiringi dengan penciptaan nilai tambah yang optimal. Ketergantungan pada ekspor CPO mentah membuat kinerja ekspor sangat sensitif terhadap perubahan harga internasional. Dan sementara posisi tawar Indonesia di pasar global menjadi relatif lemah. Selain itu, berbagai regulasi lingkungan dari negara tujuan ekspor seringkali dipersepsikan sebagai hambatan dagang yang dapat mengancam keberlanjutan ekspor sawit nasional. Sehingga kondisi ini menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan tuntutan yang keberlanjutan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada penurunan daya saing ekspor Indonesia dalam jangka panjang. Nah, dan juga berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan ekspor kelapa sawit yang tidak hanya berorientasi pada volume, tapi juga pada nilai tambah dan keberlanjutan. Salah satu gagasan relevan yang diwujudkan saat ini adalah percepatan hilirisasi sawit yang terintegrasi dengan sistem produksi berkelanjutan. Melalui pengembangan produk turunan seperti oleokimia, biodiesel, dan produsen pangan olahan, Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tapi juga memperkuat posisi tawar di pasar global. Pendekatan ini secara ilmiah dapat diterapkan karena didukung oleh teori nilai tambah dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, manfaat yang diperoleh tidak hanya berupa peningkatan devisa, tetapi juga stabilitas ekspor, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta citra positif Indonesia sebagai eksportir sawit yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kemudian ada data tren ekspor kelapa sawit yang ditunjukkan, yaitu pada CPO atau Crude Palm Oil. Dan kalau dilihat dari data dari Badan Pusat Statistik dan beberapa laporan perdagangan, dan ekspor minyak sawit di Indonesia itu naik turun, tapi cenderung kuat dari tahun ke tahun. Misalnya pada sebagian besar di tahun 2025, ekspor CPO dan produk turunannya itu tumbuh signifikan dibanding tahun sebelumnya dalam 5 bulan pertama pada tahun 2025. Nah, nilai ekspor sawit mencapai sekitar 8,90 miliar US dollar, naik hingga 28% dibanding pada 2024 di periode yang sama. Volumenya juga naik sedikit sekitar 3,5% menjadi sekitar 8,3 juta ton. Dan data lain juga, kalau dilihat dari statistiknya, yaitu menunjukkan bahwa soal volume ekspor yang dicatat sampai pertengahan tahun dari Januari sampai bulan Juni pada tahun 2025 itu mencapai sekitar 11 juta ton dan naik sekitar 2,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Meskipun begitu, sekali ada bulan-bulan yang turun, seperti pada tahun 2025, ekspor turun dari bulan sebelumnya karena permintaan di berbagai negara yang melemah. Kalau dilihat dari statistik tahunan juga yang lebih panjang, nilai ekspor CPO biasanya berada di puluhan miliar dolar dalam setahun, dengan angka di 2024 sekitar 20 sampai 27 miliar per US dollar dan berbagi sumber, tergantung pada volume dan harga dunia saat itu. Intinya tren ekspor tidak stabil linear, tetapi masih jadi pilar kuat bagi neraca perdagangan non-migas Indonesia karena permintaan global yang relatif tinggi dan Indonesia jadi pemasok utama. Kemudian juga ada peluang dan risiko ekspor kelapa sawit di Indonesia. Nah, ke depannya, kelapa sawit masih punya peluang besar sebagai produk ekspor unggulan Indonesia karena permintaan global terhadap minyak nabati diperkirakan tetap tinggi, terutama dari negara berkembang seperti negara India, Tiongkok, dan kawasan Afrika yang membutuhkan bahan baku pangan dan energi dengan harga yang relatif terjangkau. Selain itu, kebijakan hilirisasi yang mulai dijalankan pemerintah membuka peluang peningkatan nilai tambah melalui ekspor produk turunan seperti kimia, biodiesel, dan produk makan olahan berbasis sawit. Nah, jika dikelola dengan baik, ekspor sawit tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga mendorong industri dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja.
Nah, namun di sisi lain juga ada risiko yang harus kita hadapi dan juga itu tidak kecil. Nah, isu lingkungan seperti deforestasi dan emisi karbon masih menjadi tekanan utama dari pasar internasional, terutama Uni Eropa yang semakin ketat dan menerapkan regulasi produk berkelanjutan. Selain itu, ketergantungan pada pasar tertentu membuat ekspor sawit rentan terhadap perubahan kebijakan dagang, seperti tarif atau pembatasan impor. Sehingga fluktuasi harga minyak nabati di dunia juga bisa berdampak langsung pada pendapatan ekspor. Jika Indonesia tidak serius memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan, maka posisi sawit di pasar global ini bisa melemah. Oke, sekian dari video konten yang saya buat tentang sekitar kelapa sawit. Kiranya video ini dapat menambah wawasan Anda dan semakin lebih jauh mengetahui tentang tren ekspor yang ada di Indonesia, yaitu terutama pada kelapa sawit. Terima kasih.